kebutuhan untuk praktek, yaitu pembuatan slide ya, atau menggunakan aplikasi apa? Microsoft apa? Office apa? Ada yang ingat? PowerPoint ya. Oke, jadi untuk hari ini jangan malu ya, jadi jangan takut. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan, jadi kita harus berdoa. Ada ketua kelasnya di sini kan? Ada. Oke, silakan ketua kelasnya dipimpin dulu sebelum memulai praktikum hari ini. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Oke, baik. Jadi untuk hari ini kita masuk ke materi pembuatan slide. Pembuatan slide itu adalah PowerPoint ya. Harapan Bapak nanti sebenarnya ada yang masih ingat atau ada yang sudah pernah melakukan praktek program aplikasi PowerPoint sebelumnya? Belum. Kalau yang anak-anak tangkap, PowerPoint itu digunakan untuk apa? Aplikasinya ini presentasi ya. Nah, berkaitan dengan jurusan kalian yang jurusan pemasaran ini, nantinya pada saat kelas 12 ujian kejurusannya itu adalah nanti kalian mempresentasikan salah satunya. Jadi belajar di depan seperti layaknya Bapak mengajar di kelas atau guru-guru yang mengajar di kelas seperti kalian. Itu artinya bisa dan mampu melakukan presentasi. Nah, di sini nanti kita akan menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan dalam presentasi seperti apa. Kemudian kita langsung mengkondisikan dan mempraktekkan. Nah, jadi kalau misalnya ada trouble, silakan mungkin di antara kalian bisa mengatakan, Pak, komputer saya lagi bermasalah. Ya, nanti kita lihat kondisinya. Saat ini tidak ada yang bermasalah ya? Oke, aman ya? Oke. Bisa kita langsung mulai. Jadi untuk bahan pembelajaran yang sebelumnya sudah pernah Bapak berikan, ini Bapak review kembali ya. Oke. Lihat di sini ada laptop, ada LCD proyektor ya, itu salah satu contohnya. Atau Infocus, kalau Infocus dia lebih ke merek biasanya ya. Nah, kemudian berkaitan dengan aplikasi PowerPoint, jadi Bapak minta langsung langkah-langkahnya yang kalian buka di dalam PowerPoint itu sendiri. Yang pertama ya, kita masuk ke pengenalan terlebih dahulu. Nah, ada yang masih ingat cara membuka PowerPoint yang sebelumnya? Oke, kalau ada yang lupa, di situ ada menu Start. Ini Bapak mengulang kembali karena kan kita masih kelas 1 ya, kelas 10. Baru beberapa kali pertemuan. Jadi kalian klikkan semua menggunakan perangkatnya masing-masing komputernya, kalian jalankan, arahkan, buka aplikasinya, klik Start ya. Kalau ada yang masih kesulitan nih di ujung sini Windows-nya ya atau Start itu sendiri. Oke, nah kemudian klik arahkan ke menu Microsoft Office seperti biasa, jangan lupa ya. Nah, kemudian arahkan ke apa lagi langkah-langkahnya? Seperti biasa, Microsoft Office baru Microsoft PowerPoint. Nah, kalau yang sudah tahu temannya, jadi bisa saling membantu satu sama lain. Kalau sudah diklik nggak apa-apa, jangan takut nah, dia nggak gigit soalnya. Ya, jadi langsung Microsoft Office PowerPoint, tinggal diklik aja. Ya, kemudian langsung. Nah, kalau sudah benar seperti tampilan yang ada di depan ya. Kita masuk ke dalam PowerPoint sendiri seperti ada tampilan yang di depan. Oke, ini contoh nih Bapak buka dulu. Nah, Microsoft ya, jangan Microsoft. Beda nanti lagi kalau Microsoft enggak apa-apa. Nih Bapak teruskan. Nah, nih. Oke. Ya, sudah masuk ya semua ya konteksnya? Ya, kita coba sampai 4 ya. CTRL-M lagi. Itu kalau cara cepatnya menggunakan keyboard. Nah, temannya di sebelah saling membantu, jangan dicuekin. Nah, enter juga sama saja. Ya, dari sebelum
dikatakan dari file sampai dengan view itu adalah menu bar. Kemudian kalau yang bentuk icon di bawah tuh namanya toolbar seperti biasa ya. Nah, dari file sampai view ini banyak fungsinya juga. Jadi kita harus bisa memahami. Nah, yang berkaitan dengan tadi, di sini ada yang Bapak katakan adalah slide yang barusan anak-anak praktekkan. Nah, sambil dipahami dan diidentifikasi. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau untuk proses menambahkan slide, tadi cara membuka seperti biasa, sudah bisa? Klik, start, dan seterusnya ya. Kemudian menambahkan slide. Nah, sekarang Bapak tanya nih balik, kalau menghapus, ada yang bisa angkat tangan? Menghapus slide-nya bagaimana? Angkat tangan, Pak, saya caranya seperti ini, untuk menghapus slide-nya. Tinggal kita arahkan, kalau bagi yang tidak tahu, kemudian delete di keyboard ya. Coba dites, jangan di delete semua ya, atau di X. Nah, kalau di X itu sama aja untuk aplikasi seperti biasa. Coba hapus satu. Sudah. Oke, bisa kan? Nah, kalau yang tidak bisa, tolong sambil dibantu temannya yang di sebelahnya ya. Ya, jangan dicuekin, tinggal diklik, slide-nya diklik dulu baru di delete menggunakan keyboard seperti biasa. Delete. Nah, yang di ujung yang sendirian. Nah, siannya kayak dimusin aja. Nah, karena komputernya kan ya ada yang beberapa trouble. Nah, tinggal di delete. Bisa ya sampai menambah dan menghapus slide. Nah, ini simple. Jadi Bapak minta hal yang seperti ini. Terkadang ada beberapa di antara kita yang meremehkan, yang menambahkan untuk meminta dengan fitur-fitur yang sudah Bapak kenalkan ke kalian. Paling tidak kalian tahu dulu, ya. Bagaimana kita membuat sebuah presentasi itu yang menarik sehingga orang lihat itu tertarik. Nah, itu kuncinya. Nah, kemudian yang kedua adalah presentasi atau bercerita. Ya, dalam artian ini, jadi kita mengungkapkan apa yang mau kita sampaikan, materi apa yang mau kita sampaikan. Itu kita harus paham dulu. Berikan, ada yang ditanyakan atau ada yang kurang paham? Dibaca dulu lembaran yang Bapak berikan untuk LKPD-nya. Oke, ada yang ditanyakan? Ada. Nah, jadi salah satu contohnya adalah yang harus kalian buat berdasarkan langkah-langkahnya tadi, ya. Tampilannya seperti ini, tapi paling tidak untuk desain, kemudian isinya itu bisa kalian kombinasi warnanya. Tapi kalau untuk konten di dalamnya, ini kalian sesuaikan. Contoh, di sini adalah mengenai presentasi tentang peralatan kantor. Jadi kita coba untuk masuk ke materi penggunaan peralatan kantor. Kemudian untuk karena ini per individu ya, jadi nanti kita sambil berdiskusi juga. Langsung saja nama kalian dan kelas di bawahnya. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Ada yang kurang jelas? Mungkin ada yang ditanyakan? Ya. Boleh, kalau namanya cukup digeser, namanya di bawah, berarti judulnya di atas. Nah, kemudian ada 4 slide ya. Kemudian yang berikutnya di sini ada kalimat. Kemudian ada contohnya pembuatan sebuah meja dan kursi. Ini menggunakan ada di langkah-langkah kerjanya. Oke. Dan terakhir adalah selesai. 4 slide kita coba. Oke? Ya. Nah, jangan lupa judulnya di atas. Oh, ini gabung tadi. Baik ya, sudah Bapak simpulkan. Nah, sekarang Bapak contoh sampel satu orang ya. Mungkin ini aja nggak apa-apa ya. Kita lihat karena ya Bapak perhatian tadi sudah selesai. Cuma tinggal menambahkan kursinya beberapa. Yang ada di depan bisa ya hanya bisa ke depan dulu sebentar. Kebanggaan siapa tuh? Oke. Jadi ini sampel satu orang ya perwakilan.
Jadi kita lihat sejauh mana Yahya menguasai dalam presentasi di depan. Dia mempresentasikan yang ada di depan, ya. Yuk fokus dulu. Diabaikan karena Bapak sudah aja pinter di kursi masing-masing loh, ya kan? Kan ada tuh yang jago ngomong sendiri. Pada saat di depan kan kita nggak tahu. Nah, coba silakan ya, kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa, kita perhatikan dulu temannya. Yuk, fokus. Saya Perkenalkan nama saya. perkenalkan nama saya Putra. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang. Saya akan mempresentasikan tentang peralatan kantor. Oke. Suaranya berarti nanti kalian sambil bisa nilai ya, mana yang kurang dari Yahya. Kita beri tanggapan. Siap. Oke. Yuk, fokus dulu. Lanjut Yahya. Slide kedua. Meja rapat untuk 20 orang. Oke, simple. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berani? Ada yang mau coba satu orang lagi? Perwakilan Putri? Jadi Pak. Dani, yuk Dani. Dani, masa jago aja nih. Ayo. Ya, oke, good. Ya, dua orang sampel, jadi kita bisa menyaksikan. Tadi Haikal ya. Ya. Ada yang bisa memberikan masukan? Apa yang kurang dari Haikal? Kurangin dulu. Kira-kira. Kurang kayak gini, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Boleh kalau dia memberikan sesi pertanyaan, ya. Nah, kemudian ada lagi yang bisa menyampaikan dari Haikal? Oke, kalau misalnya kelebihannya dari Haikal sendiri apa tadi yang diperhatikan? Apa? Yang sudah Haikal mampu bisa di depan dari Yahya tadi. Perbedaannya apa? Intonasi. Dengan Yahya tadi ada yang bisa? Lebih pede. Lebih pede. Ya. Baik. Nah, jadi dari sini kita tahu yang pertama paling tidak yang kalian dapat adalah pembuatan slide, ya. Kemudian cara presentasi di depan ini sampel contoh ya, hanya 2 orang. Jadi paling tidak nanti kalian mampu dan bisa berbicara di depan. Oke? Jadi dari sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mengakhiri? Merasakan dari praktik pembuatan slide. Lebih mengetahui. Ya nggak apa-apa ngomong aja. Jadi tambah tahu apa yang nggak kita tahu. Contoh Contohnya ya yang Ini pembuatan presentasi. menambah pengetahuan PowerPoint. Nah, yang dirasakan apa perasaan sekarang? Panik. Panik mungkin disuruh, bukan ya? Tadi kan karena kayak gini Tegang. bagus. Apa? Kira-kira tegang. Tegang kenapa? Senang. Oh senang, benar-benar tegang. Oke, jadi dari sini Bapak simpulkan sekali lagi dalam sebuah presentasi kita harus bisa menguasai materi, bahasa tubuh, ya jangan jadi robot. Kemudian penyampaian intonasi suara dan penampilan itu diingat. Oke, tadi sudah bagus. Kalau Bapak bandingkan antara Haikal sama Yahya, memang Haikal ada perbedaannya tadi, ya. Tapi dari sini Yahya belajar. Tidak usah malu kalau salah. Salah belajar dari kesalahan pengalaman. Ya, Pak kalau banyak salah Pak, ya nggak apa-apa, itu pengalaman kalian. Ya, kalian harus bisa menutupi. Baik, untuk pertemuan yang berikutnya nanti kita bisa bertemu lagi dengan Bapak. Jadi harapan Bapak adalah kalian nanti bisa memahami sebuah presentasi. Ada yang ditanyakan sebelum kita mengakhiri kegiatan? Benar-benar berdoa dengan tulus biar kita selamat sampai tujuan. Ya, dengan serius. Silakan. Sebelum pulang marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Baik, sekali lagi Bapak kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Hati-hati di jalan, tetap semangat, belajar rajin ya nak ya. Bapak Iri, assalamualaikum.